Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian di kelas 4A dan juga kelas 4B yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala bentuk keburukan. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita semuanya akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang telah lalu ya. Di pekan yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari ad-darsul awal, pelajaran yang pertama terkait dengan al-ismul mudzakkar wal ismul muannas, isim mudzakkar dan isim muannas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulang pelajaran yang telah lalu karena qadarullah pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan Zoom kurang maksimal ya. Ada di antaranya yang belum bisa bergabung pada saat itu, kemudian juga terputus ya, waktu itu belum selesai pembelajaran sudah terputus qadarullah ya. Untuk itu perlu bagi kita untuk mengulang kembali pelajaran yang telah lalu untuk menguatkan pemahaman kita semuanya, tentunya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama membahas terkait dengan al-ismul mudzakkar wal ismul muannas. Kita akan bahas satu persatu anak-anakku sekalian. Diawali dari pembahasan al-ismul mudzakkar, yaitu isim mudzakkar. Apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah dalam kaidah bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya madalla ala dzakarin, yaitu isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Ustaz ulangi ya. Isim mudzakkar adalah madalla ala dzakarin, yaitu isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Dan isim mudzakkar ini dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian anak-anakku sekalian. Yang pertama atau kelompok yang pertama adalah laki-laki sungguhan. Jadi benar-benar laki-laki begitu ya. Yaitu nama-nama yang digunakan untuk laki-laki. Nama-nama yang digunakan untuk laki-laki. Contohnya Zaid, kemudian Ahmad, kemudian Yusuf. Nah, nama-nama ini merupakan nama-nama yang digunakan untuk laki-laki. Jadi laki-laki sungguhan, benar-benar laki-laki ini ya. Nah, kemudian nama-nama berikut ini juga yaitu Usamah, ya, Tolha, Hamzah. Ini juga merupakan nama-nama yang digunakan untuk laki-laki sekalipun ya, sekalipun di sini ada tak marbutohnya ya. Usamah, ya, Tolha, kemudian Hamzah. Ini ada tak marbutohnya semuanya. Ustadz, kok bisa Usamah itu masuknya ke mudzakkar? Ustadz, kan ada tamar butohnya. Tamar butoh kan muannas. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian. Sekalipun ada tamar butohnya, kalau isim ini atau nama ini merupakan nama-nama yang digunakan khusus untuk laki-laki, maka dia masuknya ke dalam isim mudzakkar. Ya. Paham anak-anakku sekalian? Nah, semoga kalian bisa memahami ini semua ya. Jadi walaupun ada tamar butohnya, kalau itu merupakan nama yang digunakan untuk laki-laki, maka dia pastinya masuk ke dalam isim mudzakkar. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kelompok yang kedua, ya, atau bagian yang kedua, yaitu yang dianggap sebagai laki-laki. Yang dianggap sebagai laki-laki. Yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung tak marbutoh. Ya, pekan lalu Ustaz sudah menjelaskan ya, kenapa tak yang seperti ini dikatakan sebagai tak marbutoh. Coba lihat yang di dalam kurung. Tak tersebut dikatakan sebagai tak marbutoh karena taknya terikat. Arti marbut itu terikat ya teman-teman sekalian. Taknya terikat, tersimpul penuh begitu ya. Makanya ada yang dinamakan dengan marbot masjid ya. Kenapa dikatakan marbot? Karena dia terikat dengan masjid. Dia tidak bisa jauh dari masjid.
Yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung tak marbutoh, maka dianggap sebagai mudzakkar atau laki-laki. Contohnya, kitorun, kereta, masjidun, masjid, baitun, rumah. Nah, perhatikan dari kata-kata berikut ya. Kitorun. Kitorun ini nggak ada tamar butohnya ya. Nah, maka dia dianggap sebagai laki-laki. Berarti dia masuknya ke isim apa? Isim mudzakkar. Masjidun, sama masjidun juga nggak ada tamar butohnya ya. Berarti dia dianggap laki-laki. Masuknya ke dalam isim mudzakkar. Kemudian baitun juga sama, nggak ada tamar butohnya ya. Berarti baitun ini masuknya ke dalam isim mudzakkar, yaitu isim-isim yang dianggap sebagai laki-laki. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan terkait dengan isim mudzakkar dan juga contoh-contohnya. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas terkait dengan al-ismul muannas, yaitu isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan. Ya, Ustaz ulangi ya. Isim muannas adalah kalau bahasa Arabnya madalla ala unsa ya, isim yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, sebagaimana isim mudzakkar tadi ya dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian, isim muannas juga dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok ya. Yang pertama perempuan sungguhan, ya perempuan beneran ya, yaitu nama-nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya Fatimah, ya, Khadijah, kemudian Aisyah. Ini nama-nama yang digunakan untuk perempuan ya. Jelas di sini nama-nama tersebut ada tamar butohnya. Nah, berikut ini juga merupakan nama-nama yang digunakan untuk perempuan. Maryam, Zainab, Hindun. Ini merupakan nama-nama yang digunakan khusus untuk perempuan. Sekalipun tidak ada tamar butohnya ya. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada tamar butohnya nanti dianggap laki-laki. Maryam, Maryam itu laki-laki Ustadz. Kok tahu? Itulah Ustadz nggak ada tamar butohnya. Nggak seperti itu ya. Kalau nama tersebut merupakan nama yang digunakan khusus untuk perempuan, maka dia masuknya ke dalam isim muannas ya. Karena nggak ada nama Maryam itu laki-laki, ya nggak ada nama Zainab laki-laki, nggak ada nama Hindun laki-laki. Nah ini untuk kelompok yang pertama anak-anakku sekalian atau pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dianggap sebagai perempuan, yaitu seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutoh, maka dianggap perempuan. Ustaz ulangi ya. Yaitu seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutoh, maka dianggap perempuan. Contohnya, fakihatun, buah. Sayyaratun, mobil. Madrasatun, sekolah. Ustaz, kok buah itu masuknya muannas, masuknya perempuan sih Ustadz? Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kelompok yang kedua ini, seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutoh maka dianggap perempuan. Ini yang dianggap perempuan, jadi bukan perempuan sungguhan ya, bukan perempuan beneran, yang dianggap perempuan. Fakihatun, nah, ada ta marbutohnya kan? Maka dia dianggap perempuan. Sayyaratun, ada tamar butohnya, mobil. Berarti dia dianggap perempuan atau muannas. Kemudian madrasatun, maka ini ada tamar butohnya dan ini dianggap sebagai muannas atau perempuan. Paham anak-anakku sekalian? Paham ya? Anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami apa itu isim, kemudian pembagian isim ya, isim mudzakkar, isim muannas. Tadi juga Ustaz sudah ngasih contoh-contohnya, apa saja contoh dari isim mudzakkar, apa contoh dari isim muannas. Dan sekarang silahkan kalian lihat di buku paket kalian ya, halaman yang ke-16. Sudah dibuka bukunya. Silahkan dibuka. Di situ ada kalimat yang menggunakan isim mudzakkar dan isim muannas ya. Bagaimana cara penggunaan isim mudzakkar dan isim muannas. Baik, Ustaz bacakan dari kolom yang pertama ya. Dari isim mudzakkar dulu. Di situ ada kalimat al-baitu wasi'un.
rumah itu luas. Nah, ini untuk mudzakkar. Tahu dari mana itu mudzakkar? Perhatikan. Al-baitu, ya nggak ada tamar butohnya. Wasi'un, nggak ada tamar butohnya. Berarti dia masuknya apa? Mudzakkar, isim mudzakkar. Ya. Al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Nah, dalam bahasa Arab, al-baitu ini dinamakan sebagai al-mubtada, yaitu isim di awal kalimat. Perhatikan ya. Ini al-baitu. Ini isim di awal kalimat karena tidak ada kalimat sebelumnya ya. Wasi'un. Wasi'un di sini sebagai al-khabar, yaitu predikat atau keterangan yang menjelaskan keadaan mubtada ya, yang menerangkan keadaan mubtada. Al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Kemudian itu yang bentuk mudzakkar. Kemudian yang bentuk muannasnya al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Itu bentuk muannas. Tahu dari mana itu muannas? Coba lihat, perhatikan di situ isimnya diakhiri dengan huruf ta marbutoh ya. Al-madrasatu, tu ya, jelas ya. Ta marbutoh. Wasi'atun. Nah, jelas ada ta marbutohnya ya. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Ya. Al-madrasatu kedudukannya sebagai al-mubtada, yaitu isim di awal kalimat. Wasi'atun sebagai al-khabar, yaitu predikat atau keterangan. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, ya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Seperti al-baitu, ini mubtada. Khabarnya harus mudzakkar juga, wasi'un. Nah, al-baitu tadi ini isim mudzakkar ya. Ini mubtada. Mubtada ya. Kemudian wasi'un ini juga harus mudzakkar. Khabarnya harus mudzakkar. Maka al-baitu wasi'un. Kalau al-baitu wasi'atun ini sudah salah ya, sudah salah. Kemudian contoh yang di sebelahnya al-madrasatu wasi'atun. Nah, lihat, perhatikan. Ini mubtada'nya muannas ya. Otomatis khabarnya juga harus muannas. Jadi kalau al-madrasatu wasi'un itu salah, teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian ya. Jadi harus betul-betul dipahami ini anak-anakku sekalian. Penggunaan kata yang menggunakan dengan isim mudzakkar atau isim muannas. Baik anak-anakku sekalian, kemudian contoh yang kedua, at-tabibu mahirun. At-tabibu mahirun. Dokter itu ahli. Ya, mahir ini ahli, teman-teman sekalian. At-tabibu mahirun. Dokter itu ahli. Nah, itu mudzakkar. Tahu dari mana itu mudzakkar? Lihat, tidak ada tamar butohnya. At-tabibu, enggak ada tamar butohnya. Ini mubtada. Kemudian khabarnya mahirun. Nah, tidak ada tamar butohnya ya. At-tabibu mahirun. Nah, dokter itu ahli. Itu bentuk mudzakarnya. Kemudian yang bentuk muannasnya, at-tabibatu mahiratun. Nah, mubtada'nya muannas, khabarnya juga mahiratun, harus muannas ya anak-anakku sekalian. Nah, jadi kalau mubtada'nya itu mudzakar, maka khabarnya harus mudzakar. Kalau mubtada'nya itu muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Tentu pembahasan terkait dengan mubtada dan khabar ini ada pembahasan tersendiri ya. Kita saat ini bukan dalam rangka bukan dalam membahas pembahasan terkait dengan mubtada khabar, tapi setidaknya ini dapat memberikan gambaran kepada kalian anak-anakku sekalian ketika nanti kita mempelajari bab mubtada dan khabar. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian, itu sedikit penjelasan dari Ustadz terkait dengan isim mudzakkar dan isim muannas. Nah, tadi juga kalian sudah Ustadz berikan contoh-contohnya, semoga bisa dipahami. Dan kalau ini sudah bisa dipahami, silahkan kalian kerjakan tugasnya di buku ya. Barangkali ada yang belum mengerjakan halaman 17 sampai dengan halaman 20. Nanti kalau misalnya ada yang merasa kesulitan atau masih ada yang
belum dipahami, silahkan tanya sama Ustadz atau tanya sama Abi dan Uminya ya. Nah, kalau misalnya mau tanya sama Ustadz, silahkan tanya sama Ustadz pakai video call. Ya, barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Mungkin hanya ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala ihtimamikum antum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.